Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SD TMTA Sukoharjo, Ustadzah Ismi Handayani yang telah mengizinkan kami untuk melakukan diseminasi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, rekan sejawat, guru SD TMTA Sukoharjo untuk bisa mengikuti diseminasi dengan materi budaya positif. Baik Ustadzah semuanya yang saya hormati, sebelum kami memulai diseminasi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk diberi kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan untuk kegiatan pagi hari kita hari ini. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik Ustadz-Ustadzah, sebelum memulai kami ingin menyampaikan satu video terlebih dahulu. सर आपके उस पर टारगेट डिजाइन किया है क्या कैसी जाने बूंदे आए जाने कैसा दर्द लाए सामने क्या है ये तेरे क्यों लुका है तू बता और तुझको पार लेगा कौन होगा वो मसीहा से तू ढूंढता है ढूंढी है तू वही तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तुझको पार लेगा तू ही है तेरा किनारा तेरा रास्ता है तेरा है सहारा तू ही तुझको पार लेगा. Baik Ustadz-Ustadzah yang saya hormati, mungkin dari video yang tadi kita simak bersama ada pendapat atau pelajaran yang bisa kita ambil. Monggo bisa angkat tangan. Ayo say hello, angkat tangan. Oh ya, ini Ustadzah Aisyah, terima kasih. Monggo Us, pelajarannya apa Us? Dari video tadi dapat diambil pelajaran kalau dengan bekerja sama itu tidak ada yang tidak mungkin. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Ustadzah Aisyah. Baik, jadi benar sekali, terima kasih Ustadzah Aisyah. Bahwasanya yang dilakukan anak kecil itu sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi dia tetap melaksanakan. Dia tetap melakukan apa yang menjadi solusi, yang solusinya kan memang ada jalan yang terhalang oleh pohon, solusinya kan memindahkan pohon itu. Anak kecil itu sendiri dan nggak bakal kuat, tetapi dia mau memulai. Dia satu kuncinya adalah menginspirasi. Yang diinspirasi siapa? Anak-anak kecil lainnya juga. Masih teman-teman sejawatnya yang masih kecil, kemudian semua orang mulai tergerak, sehingga banyak orang yang terinspirasi dan mau untuk melakukan gerakan sehingga masalah itu bisa
dilewati. Baik, Ustadz Ustadzah, hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Menunya adalah ini semuanya. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi Ustadz Ustadzah semuanya, pembelajaran era saat ini itu kuncinya ada di berdiferensiasi dan ujungnya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi dari pernyataan ini mungkin dari Ustadz Ustadzah saya ingin mencoba menggali kira-kira kita kan sudah berganti kurikulum, ada perubahan kurikulum. Nah, menurut jenengan-jenengan itu apakah yang menjadi titik perubahan yang sudah mulai jenengan lakukan? Misalnya, oh kalau dulu di K13 saya seperti ini, kurikulum merdeka seperti ini. Boleh curhat, misal oh dulu K13 enak gini, sekarang harus ini, boleh juga. Silahkan pendapatnya, angkat tangan. Tadi sudah Ustadzah, sekarang Ustadz atau yang lain juga boleh. Siapa angkat tangan? Ayo. Tidak ada? Oke, clear ya. Kita dulu berdiferensiasi. Kuncinya adalah kata dasarnya different, perbedaan. Semua siswa kita punya karakteristik perbedaan masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Walaupun satu kelas, bisa jadi kebutuhannya berbeda. Nanti kita belajar di kebutuhan manusia. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Pertama adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwasanya dari semuanya yang kita lakukan sebagai seorang guru, semua yang ada di sini adalah ilusi. Bahwasanya guru itu mengontrol murid. Itu secara teori hanya sebuah ilusi. Sejatinya guru tidak bisa mengontrol murid. Maka dari itu kalau kita masih bermindset guru itu bisa mengontrol murid, maka itu sejatinya hanya sebuah ilusi yang tidak bisa berhasil 100%. Artinya kita tetap bisa melakukan, tetapi indikator untuk ketercapaian tidak bisa 100%. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dapat bermanfaat. Artinya ketika kita memberi nasihat selalu berdampak, selalu pasti akan dilaksanakan. Ini sudah bisa tapi kurang maksimal, kurang optimal. Kemudian bahwasanya ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita melakukan kritik kepada anak-anak kita, kalau kita membayangkan itu bisa menguatkan karakter, itu ternyata hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Memaksa di sini memaksa anak-anak, memaksa siswa-siswa kita. Jadi orang dewasa itu bagi kita selama ini mungkin merasa, yuk saya ini guru, saya sudah dewasa ya, saya berhak memaksa anak-anak. Padahal anak-anak punya, tadi kata kuncinya diferensiasi, punya kebutuhan yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Oke, nah ini mengubah paradigmanya di sini. Dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu ketika guru melakukan sesuatu, maka murid harus seperti ini. Guru seperti ini, murid harus seperti ini. Nah, kalau di sisi sebelah kanan, realitas kebutuhan kita sama. Jadi ketika menggunakan stimulus respon, itu menganggap semua kebutuhan kita itu sama. Padahal kita semuanya itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian kalau stimulus respon itu juga melihat semua orang melihat hal yang sama, padahal itu kan tidak mungkin. Contoh ini, di sini ada monitor. Barangnya sama, tapi kan jenengan teman-teman semuanya lihatnya dari belakang.
nggak bisa lihat apa yang ada di dalam sini. Tapi kalau saya bisa melihat apa yang ada di sini. Inilah yang menjadikan perbedaan paradigma dari mulai pendekatan stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sejatinya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mindset kita ini bergesernya dari yang tadinya sama, mendorong semuanya agar mindset seperti kita. Ternyata kita cukup memahami setiap orang punya pendapat, punya mindset, punya cara pandang sendiri-sendiri. Pun anak-anak kita, siswa-siswi kita itu juga punya cara yang berbeda untuk melihat apa yang kita sajikan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol ini menyatakan semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita lebih dalam di sini ya. Bahwasanya salah satu contoh, anak itu melakukan sesuatu itu ada motivasi. Apa motivasinya? Nanti kita bisa bedah. Jadi dari jawaban anak ketika kita tanya mengapa melakukan seperti itu, ada motivasinya. Walaupun mungkin teori yang lama mengatakan itu sebuah kesalahan, itu sebuah pelanggaran. Tetapi yang dilakukan itu semata-mata untuk mencapai tujuan. Contoh ya, ada satu anak melakukan pelanggaran. Di teori lama mengatakan itu sebuah kesalahan. Contoh melakukan pelanggarannya adalah di ketika istirahat, pembagian snack, kemudian anak ini merebut snack milik orang lain. Teori lama mengatakan ini sebuah kesalahan. Tetapi paradigma baru mengatakan ini bisa jadi karena untuk memenuhi kebutuhan. Nanti kita tanya, apa alasan kamu melakukan seperti ini? Kalau jawabannya saya lapar saya pengen makan yang lebih, berarti ada kebutuhan manusia, kebutuhan secara fisik yang dia belum tercapai. Nanti kalau dia jawabannya saya ingin diperhatikan teman-teman saya ketika saya mengambil makanan milik teman-teman, saya diperhatikan, berarti dia melakukan itu karena dia kurang perhatian. Nanti kalau dia ditanya, mengapa kamu melakukan seperti itu? Karena saya ingin merasa menang di antara teman-teman saya. Teman-teman saya kalah. Oh, berarti dia ada kebutuhan penguasaan yang ingin dia capai. Nanti ada solusinya melalui segitiga restitusi. Dan lain halnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, ini nanti ujungnya adalah untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Kemudian tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Yunani disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian dielaborasi menjadi disiplin positif, yaitu disiplin yang dia melakukan sesuatu itu atas kesadaran diri sendiri, atas keyakinan yang dia miliki, keyakinan yang dia pegang. Kemudian sebagai pendidik tentu kita tujuannya agar siswa-siswi kita itu disiplin berdasarkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebajikan yang baik. Kemudian di nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita sepakati. Nilai itu kan sesuatu yang kita anggap baik, ya, kita anggap baik. Misalnya di profil pelajar Pancasila kan ada 6 dimensi. Ada beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai-nilai yang lain, ya, nilai-nilai yang lain yang itu juga menjadi sebuah kesepakatan. Kalau misalnya kita di sini di majelis di sekolah Islam, maka ada nilai-nilai keislaman yang kita sama-sama sepakati.
Kemudian di kebutuhan dasar manusia, ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semua manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhannya apa saja? Di sini ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tidak hanya manusia dewasa, anak-anak siswa-siswi kita pun juga punya kebutuhan ini, yang kalau salah satu dari ini itu dia kurang atau bahkan tidak dapat, maka dia akan melakukan upaya untuk mendapatkannya. Tadi kami beri contoh, ada anak istirahat ngambili snack punya temannya. Ketika dijawab karena saya masih lapar, berarti dia dalam rangka melakukan itu semuanya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Kalau dia melakukan mengambil snack milik temannya itu karena ingin dipedulikan, ingin diperhatikan, itu berarti dia kekurangan kebutuhan kasih sayang. Kemudian kalau ingin merasa menjadi jagoan, ingin merasa paling menangan di antara teman-temannya, berarti dia sedang melakukan upaya untuk mendapatkan kepuasan penguasaan. Nah, dan selanjutnya kebebasan, kesenangan, semuanya sama. Anak-anak kita perlu ini, sehingga kita dalam nanti mentreatment juga harus bisa mempertimbangkan tentang hal ini. Nah, ini yang menjadi pola pikir yang benar-benar mengubah gitu. Bahwasanya manusia itu ketika melakukan sesuatu itu dari luar, entah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau mendapatkan penghargaan, imbalan, itu namanya motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, dan ini justru merusak. Contoh, ketika kita pembelajaran memberi bintang kepada teman yang berprestasi, anak yang berprestasi, dan tidak memberi bintang kepada yang tidak berprestasi, itu sejatinya tidak memberikan pendidikan yang baik. Karena kita ingin endingnya itu anak-anak berprestasi karena kesadaran diri, motivasi intrinsik. Mohon maaf, ini ada kesalahan, harusnya intrinsik, dari sadar diri. Jadi anak melakukan kedisiplinan bukan karena takut. Anak melakukan kedisiplinan bukan karena ingin bintang, tapi anak melakukan kedisiplinan karena memang dalam dirinya itu ingin melakukan kedisiplinan karena keyakinan yang ada dalam dirinya. Oh, saya ini harus disiplin, saya siswa yang baik, mengontrol dirinya untuk bisa disiplin. Nah, ini yang benar-benar terkadang jadi ini problematika, ya, jadi problematika dan menjadi diskusi yang menarik, bahwasanya setiap orang itu punya motivasi yang berbeda-beda. Nah, yang harus kita kembangkan adalah motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Nah, kalau masih motivasi ekstrinsik atau dari luar, itu yang di teorinya penghargaan itu justru ketika kita memberi hadiah, memberi reward, itu satu, memperburuk hubungan dia dengan temannya. Contoh, misalnya di sini kami ibaratkan siswa, ya. Ustias dapat 100, saya beri coklatos. Kira-kira Ustia di sampingnya hubungannya gimana? Merasa enak-enak saja atau sehingga apa yang terjadi di kelas kita? Jujur saja, ketika ada anak yang satu menonjol, pinternya luar biasa, teman-temannya itu mungkin malah sungkan untuk mau bergabung, malah justru kadang alah sombong untuk 100.
Allah sombong, dapat ini, kan gitu, itu merusak hubungan. Kedua, melemahkan kreativitas. Mengapa kok bisa melemahkan kreativitas? Karena contoh misalnya anak-anak kita minta untuk membuat gambar. Siapa yang bisa membuat gambar gunung dengan lengkap, ada pohonnya, ada jalannya, ada sawah, dapat 100 gitu, dapat bintang. Berarti dia hanya akan sampai di situ saja. Tapi kalau ada motivasi dari dirinya, akan melebihi imajinasi anak-anak kita itu luar biasa. Kita tidak membatasi dengan reward. Contoh misalnya, siapa yang hari ini bisa hafalan sampai ayat 5? Kalau sudah sampai 5, kita dapat hadiah bintang. Ya dia akan hafalkan targetnya 5 saja. Tapi kalau ada dari dalam diri kita untuk hafal, pokoknya hafal lebih bagus, bisa jadi dia lebih dari 5 bisa. Tapi karena tadi ada reward cukup 5, maka ya hanya 5 saja. Itulah membatasi. Reward itu bisa membatasi. Nah, ini memang sulit, tapi ya kita pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Karena memang sudah terbiasa. Nah, ini kemudian di teori perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam pembelajaran, dalam kegiatan pasti kita jumpai. Dan mohon maaf, mungkin kita sudah pernah melakukan ini semuanya. Ya, kita melakukan hukuman, kita melakukan konsekuensi, dan melakukan restitusi. Ya, hukuman itu tidak terencana. Contoh, kita lihat anak-anak nggak pakai sandal di halaman gitu. Mas, kamu nggak pakai sandal, hormat 1 jam. Itu namanya hukuman. Tidak terencana, nggak ada rencana saya mau hukum. Karena kebetulan aja ketahuan ada yang melanggar, kemudian dihukum. Kemudian murid tidak dilibatkan, murid tidak ada negosiasi. Seperti ini dong, harusnya kan seperti ini aja hukumannya. Nggak ada. Yang penting kamu langsung melakukan. Kemudian bersifat searah ini dari guru, langsung menyuruh, memerintah, memaksa, itu hukuman. Kemudian berupa fisik maupun psikis. Ya, berupa fisik maupun psikis. Misal tadi hormat, keliling lapangan 10 kali, 5 kali, dan sebagainya, push up, itu hukuman. Dan hukuman ini biasanya tidak berkaitan dengan pelanggarannya. Contoh, atribut tidak lengkap, hukumannya keliling lapangan. Kira-kira itu ada hubungannya tidak? Atributnya tidak lengkap, tapi hukumannya suruh mengelilingi lapangan. Itu namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu terencana, ada kesepakatan, di awal ada peraturan. Bagi anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap, maka tidak boleh masuk ke kelas misalnya. Oh, benar, ada yang tidak lengkap, tidak boleh masuk. Itu terencana, dari awal sudah disepakati. Tetapi menjadikan murid tetap tidak nyaman. Loh, saya kan mau belajar, hanya gara-gara atribut tidak bisa masuk kelas, tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor, jadi mengawasi kesalahan-kesalahan anak, apa yang nanti harus tidak lanjuti dan semuanya. Kemudian restitusi, inilah yang menjadi puncak penyelesaian masalah, yaitu menggunakan segitiga restitusi, yaitu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dari masalah itu nanti murid diajak komunikasi, ditanya alasannya apa, kemudian motivasinya apa, kemudian ditanya yang terakhir, kira-kira untuk bisa memperbaiki perilakumu yang melanggar keyakinan kelas, keyakinan sekolah, apa yang bisa kamu perbuat? Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru. Kira-kira di sini kita refleksi bersama ya, termasuk yang ngomong. Pertama, penghukum. Siapa kira-kira di sini yang pernah, saya mengatakan pernah menjadi penghukum di antara siswa-siswi kita? Angkat tangan. Termasuk yang ngomong ya, saya juga angkat tangan. Oke. Kemudian siapa, ini contohnya penghukum itu tadi lihat
nggak dimasukkan, Mas, kamu nggak dimasukkan bajunya, nulis hadis tentang kerapian, misalnya seperti itu. Jadi langsung itu penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi ada anak kita melakukan kesalahan, kita berusaha menjadikan dia itu merasa bersalah. Contohnya seperti ini, misalnya dia terlambat. Kamu itu tiap hari, kemarin sudah terlambat, hari ini terlambat lagi, membuat Ustadz kecewa. Kan dia terus merasa bersalah. Oh, saya bersalah ya, saya salah lagi. Dia merasa bersalah. Siapa angkat tangan? Saya pernah juga, ya. Kemudian pemantau itu selalu mengawasi kegiatan anak-anak. Kemudian ada yang salah, yang ada ini langsung ditindak dan sebagainya. Kemudian sebagai teman ini ngobrolnya lebih luas. Ayolah Mas, perhatikan perhatikan ya, sekalian aja lah. Kamu melanggar, besok lagi nggak melanggar ya. Ayo perhatikan yuk, belajar yuk, bareng yuk. Itu memposisikan sebagai teman. Ada di sini angkat tangan? Oke, ada 2. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini yang menjadi puncak yang paling baik, ya, paling baik diantara kelimanya. Ya, kelima itu, manajer itu mendorong agar siswa-siswi kita itu melakukan sesuatu atas kesadarannya sendiri. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kasusnya siswa tidak memakai seragam sesuai ketentuan. Kalau menjadi penghukum, langsung Mas, hormat selama 30 menit. Ya, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Ustadz harus bilang sama kamu selalu membuat Ustadz kecewa. Itu menjadikan anak kan merasa bersalah. Kemudian contoh posisi sebagai teman, itu ayo dong taati peraturan, tolong bantu Ustadzah ya, sekali ini saja, lain kali jangan kayak gini lagi. Bahasanya bahasa mereka, itu posisi sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara beli atribut yang lengkap di koperasi dan besok jangan diulangi lagi. Kalau sebagai manajer, yang kita lakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Pertama, nanti segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, ya. Tidak hanya kamu yang salah, semua orang itu manusia biasa yang punya salah, punya kekurangan seperti itu. Jadi dia merasa tidak sendirian yang salah. Kemudian kira-kira menurutmu bagaimana caramu agar bisa memperbaiki kesalahanmu, sehingga dia menyampaikan diskusi, saya harus tertib, saya janji tertib, saya akan melengkapi atribut, saya akan menulis slogan tentang ketertiban dan semuanya dan lainnya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mengapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang mau speak up? Bedanya sekarang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sekarang ada yang mau menyampaikan pendapat? Kalau tidak, sekarang saya pengen spill peraturan-peraturan yang ada di kelas jenengan-jenengan. Coba sampaikan beberapa peraturan. Tia, ada peraturan kelas di kelasnya? Ada. Contohnya apa? Oke, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, good. Aisyah, peraturan di kelasnya. Memakai seragam sesuai dengan jadwal. Dewi, tidak boleh membuat gaduh saat belajar. Nah, nanti kita akan lihat ya dari 2 peraturan ini.
Kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata negatif, negasi dengan kata tidak. Tidak boleh ini. Dilarang ini. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak untuk membatasi, tetapi menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah nilai. Oh, kelas saya itu, saya sebagai anggota kelas itu harus seperti ini, kesadaran diri. Nah, pembentukan keyakinan bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, pernyataannya positif, singkat. Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau dibuat positif gimana? Selalu menjaga kebersihan. Sama enggak dua hal ini? Inti tujuan kita kan ingin menjaga kelas kita biar bersih kan? Tapi kalau tidak boleh menggunakan kata tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan membatasi. Tapi kalau menjaga lingkungan kelas agar bersih, itu kan menjadi keyakinan, oh saya ini anggota kelas, saya harus menjaga, saya harus tertib buang sampahnya, buang sampah di tempatnya, seperti itu. Tidak membuat gaduh di kelas. Berarti kan positifnya gimana? Belajar dengan tenang, belajar dengan tertib, antusias dalam belajar. Tujuannya kan itu, jadi menggunakan kalimat kata yang positif. Nah, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat terwujud murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Langkahnya di sini, pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, pertama itu kita menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan itu adalah proses dalam dia belajar untuk bisa lebih baik. Maka ucapan kita yang terlontar ketika ada anak yang salah, contohnya adalah, Mas, memang tidak ada manusia yang sempurna. Bisa jadi Ustadz, kalau di posisi kamu juga, Ustadz juga akan melakukan hal yang sama. Kamu bukan orang yang pertama melakukan kesalahan ini. Ustadz tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi Ustadz sedang ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan ini. Contoh saja ini, kita berbuat salah. Kita berbuat salah ya. Contoh itu, kita telat. Tapi ada yang menasihati kita dengan kata-kata, tidak hanya kamu yang terlambat hari ini. Kira-kira perasaan kita gimana? Tenang kan? Seneng gak? Seneng apa enggak? Kan? Beda kalau telat meneh, telat lagi. Dah ini wis telat, iki telat meneh. Kayak lo digoleki. Gimana? Perasaannya gimana? Anak kita juga sama. Anak kita juga sama. Kalau seperti itu, ya, anak kita juga sama. Ketika ada yang melakukan kesalahan, maka kita pertama menstabilkan identitas. Dia merasa semuanya ini adalah proses dari pembelajaran yang harus kita lalui bersama. Nah, setelah stabil identitasnya, bahwasanya kesalahan adalah bagian dari pembelajaran, maka lanjutannya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi ini mengklarifikasi apa benar kamu melakukan ini. Tentu ada kan alasannya kamu melakukan ini. Contoh tadi, sudah tenang kan? Kemudian kita tanya, loh kok telat itu kenapa? Oh, anak saya rewel, ini di jalan ada ini. Kira-kira adem, tenang, ayem apa enggak kalau gitu? Enak apa enak? Anak kita juga sama.
Anak kita juga sama, pasti juga merasakan, oh ustadzah mengerti saya, oh ustadz mengerti saya melakukan itu karena punya alasan. Mengapa kok punya alasan? Teorinya, semua manusia melakukan sesuatu karena ada ingin memenuhi kebutuhan. Kemudian kamu melakukan itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya, kamu anggap penting. Kemudian juga diberi ucapan terima kasih. Terima kasih, kamu sebenarnya bisa melakukan lebih buruk dari itu, tapi kamu nggak memilih itu, ya, sehingga dia oh ya tenang, nyaman, kemudian masalahnya tervalidasi, benar dia melakukan itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian di akhir kita tanya, keyakinan kelas kita apa? Ya us, disiplin dan tertib di kelas. Berarti kamu melanggar atau tidak? Ya us, saya melanggar. Kemudian nilai apa yang kamu langgar? Disiplin dan tertib di kelas. Seperti itu. Kemudian di endingnya kita diskusikan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Kemudian dia usul, oh saya pengen seperti ini, pengen seperti ini. Sebagai contoh, kemarin di kelas 4D ada yang sholat, kemudian gojek, lakukan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, benar dia melakukan itu. Kemudian menanyakan keyakinannya apa? Sholat ibadah dengan tertib baik, dia melanggar. Solusinya apa? Dia usul, saya mau soft yang paling depan, saya mau jadi contoh bagi teman-teman saya di belakang, biar melihat saya bahwa saya bisa tertib, bisa baik. Oke, siap, kita sepakat. Nanti sholat asar kamu soft paling depan, ditunggu kalau kamu belum datang, belum mulai sholatnya, kamu jadi contoh teman-temannya untuk yang sholat paling tertib, paling baik. Ya alhamdulillah seperti itu. Apakah ini mudah? Tidak mudah, sulit memang, tapi kita harus lakukan. Ya, kita harus lakukan. Oke, selesai. Baik, terima kasih Ustadz Ustadzah. 40 menit kita sudah berdiskusi tentang budaya positif. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan, satu atau dua masalah, atau satu apa yang kita inginkan kita angkat, monggo bisa disampaikan. Angkat tangan. Mungkin ada permasalahan di kelasnya atau apa, monggo silakan. Inti. Ini yang pertama yang masalah reward berupa bintang atau apapun itu, saya memang tidak ke bintang, tetapi lebih ke kadang berupa pensil. Misalkan sebelum kehafalan, siapa yang minggu depan sudah hafal, nanti saya beri hadiah meskipun hanya pensil ataupun penghapus seperti. Nah itu mungkin di teori lama itu membatasi tadi ya. Nah, terus kalau untuk saya pribadi, saya merasakan ya seperti tadi, nanti ada kayak seperti kesenjangan. Jadi ketika memberikan itu, ketika di belakang saya seperti itu. Terus mungkin ada solusi ketika tidak hanya, kan tadi sepertinya belum ada solusi. Ketika anak melakukan yang lebih dari temannya itu, kalau diberi reward atau cuma karena dari dalam itu kok rasanya susah. Jadi untuk anak-anak reward itu kayak kemarin hadiah kan sesuatu yang menyenangkan lah, itu sebagai penggantinya apa-apa cuma omongan aja, wah bagus nggak, seperti itu aja. Nah itu yang pertama. Yang kedua, memang di kurikulum Merdeka kan diferensiasi. Di situ kita tidak
hanya melihat pada produk atau hasilnya saja, tetapi lebih ke isi konten ataupun prosesnya yang paling penting. Nah, tadi memang disebutkan proses yang positif seperti itu. Nah, ketika mungkin kita laksanakan, ternyata lingkungan di sekitar itu belum tentu mendukung. Contohnya, jenengan tadi bilang susah ya toh, dan tidak instan, nggak langsung misalnya anak dihukum langsung berubah karena hukuman, tidak. Tapi membutuhkan proses. Sementara lingkungan di sekitar pasti ada komentar ataupun apa, wah gurunya kan orang tegas dan sebagainya. Nah itu yang seperti itu bagaimana? Jadi kayak belum ada namanya saling menghormati, saling menghargai. Ini loh guru ini memang caranya seperti ini. Kita harus menghargai, tidak perlu berkomentar yang negatif dan sebagainya. Mungkin itu. Oke, tepuk tangan untuk Ustazah Inti. Luar biasa ya. Memang seperti itu. Pertama tentang masalah ribet tadi. Terus apa? Ya memang kita itu mendidik biar anak itu melakukan sesuatu yang terbaik dari usahanya. Bukan karena ribet. Ya karena jadi disuruh nggak disuruh ya hafalan. Idealnya kan kayak gitu. Idealnya kan kita pengen anak yang seperti itu. Ada gurunya nggak ada gurunya tidak ada gurunya ya berperilaku baik. Idealnya seperti itu. Memang bukan solusi. Memang ya kita memang tidak ada untuk itu. Kalaupun dia mendapatkan hadiah, mendapatkan reward, itu sebuah berkah saja dari efeknya dia melakukan itu. Tapi bukan tujuan utama mendapatkan reward. Pertanyaan kedua, lah ini yang jadi titik di mana kita buat kesepakatan. Makanya ada ini diseminasi ini agar semua guru-guru kita, wali-wali kelas kita itu melakukan ini semuanya biar sama. Sehingga anak merasa oh lingkungan saya seperti ini. Bukan kok oh nek lihat sama Uskai nggak apa-apa, nggak dihukum kok, nggak di ini kok, nggak di seperti ini kan nggak diapa-apain lah, nggak ditanya, nggak di ini diabaikan. Tapi kalau sama Us ini di seperti ini kan, seperti ini kan seperti itu. Akhirnya kalau kita berjalan sendiri-sendiri. Nah kalau semuanya kita yang lakukan sama, anak akan punya mindset oh lingkungan saya seperti ini, maka saya harus berbuat lebih baik. Saya berbuat seperti ini. Contoh misalnya, ada kelas 4D yang sholat tidak tertib. Kebetulan tidak dengan wali kelasnya. Nah, cara yang dilakukan juga sama pakai segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, menanyakan keyakinan. Sama nanti kalau wali kelas 4D lihat anak kelas 2C kok melakukan sebuah pelanggaran terhadap keyakinan kelasnya, ya sama yang kita lakukan. Mengapa Mas seperti itu? Seperti sama. Sehingga dari lingkungan kita tercipta budaya positif yang sama. Makanya adanya diseminasi ini untuk menjadikan semuanya bertanggung jawab, punya langkah gerak yang sama. Kalaupun caranya yang berbeda, itu cara teknis. Tapi kan mindset awalnya sama. Kita semuanya berubah dari tadinya penghukum, mulai jadi teman, mulai jadi manajer. Yang tadinya pemantau berubah jadi manajer. Lakukan segitiga restitusi. Makanya seharusnya tidak hanya diseminasi ini, saya tidak berarti hanya menggugurkan tugas saya sebagai CGP, tapi niat bareng, ayo sama-sama bareng kita lakukan ini dimanapun. Saya misalnya menjumpai di kelas 5, ya saya lakukan itu. Saya menjumpai di kelas 1 juga lakukan itu. Tidak saya ngurusi kelas 4D saja. Kalau lihat 4C saya abaikan, enggak. Yang wali 4C kalau lihat 4D salah juga sama, dilakukan hal yang sama. Maka dari itu harusnya dari sini nanti ada tindakan-tindakan yang nyata dari guru-guru kita. Salah satunya adalah kita nanti, kami mohon untuk ustadz-ustadzah semuanya bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Kalau yang sudah ada alhamdulillah, yang belum ada
dari peraturan dikonversi menjadi keyakinan kelas. Kami beri contoh. Di keyakinan kelas Nah, ini keyakinan yang kelas yang kami buat di 4D, tertib, sholat dan murojaah, berbagai rapi dan sekolah dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Nanti kami, jadi intinya di keyakinan kelas itu sebagai nilai, sebagai keyakinan bersama. Oh, saya kelas ini, saya harus seperti ini. Muncul dari intrinsik. Nanti bisa kami share filenya, bisa diedit bersama. Kemudian ini dilakukan atas kesepakatan diskusi bareng sama anak-anak. Kamu itu pengen seperti apa? Oh, saya pengen pembelajaran yang menyenangkan, pakai permainan, pakai game dan sebagainya. Oke, kita terima. Kemudian kita rumuskan dengan kalimat-kalimat yang spesifik, yang universal, kalimat yang positif, ya, tidak menggunakan kata tidak, dilarang, tapi menggunakan kalimat yang lebih positif, jujur dan mandiri, kemudian saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Nah, nanti kalau ada yang melanggar ini, maka menggunakan segitiga restitusi, nanti menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Oh, ini tentang saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Tanya, misalnya kemarin Mas Galih itu berkelahi sama Mas Wildan. Pertama ditanya seperti ini, seperti itu. Kemudian terakhir, keyakinan apa yang kamu langgar? Kemudian apa yang ingin nanti kamu lakukan untuk memperbaiki diri agar keyakinan kelasnya bisa jalan dengan baik. Nah, seperti itu. Begitu Ustadz Ustadzah. Kita cek berapa menit? 46. Oke, 46 menit sudah cukup bagus. Yang lain mungkin satu lagi ada diskusi yang Ustia, monggo. Cuma mau bertanya saya masih bingung terkait dengan kesalahan tadi. Kesalahan terus kita sampaikan dengan positif. Saya punya suatu permasalahan di kelas saya. Jadi anak itu sering sekali tidak masuk sekolah, terlambat masuk sekolah, dan itu saya sudah menanyakan dengan positif. Contohnya, saya tanya dulu alasannya apa, kenapa kamu berangkatnya terlambat. Saya tanya seperti itu, kemudian anaknya itu jawab karena kemarin saya pengajian dan sebagainya. Terus besok lagi ya saya coba cari solusi dan saya juga bekerja sama dengan orang tuanya. Bu, kira-kira gimana ini dan sebagainya. Ngapunten, saya di rumah juga sudah berusaha semaksimal mungkin
terkait dengan anak saya yang seperti ini. Mohon bantuannya untuk nasihatnya. Setiap hari saya juga memberikan nasihat kepada anak itu, dan saya memberikan istilahnya menanyakan, kira-kira kamu kayak tadi semacam apa namanya, kamu mau berjanji apa kalau kamu, maksudnya biar tidak terlambat lagi gitu kan. Terus tapi saya mau itu besok saya mau berusaha bangun pagi, tapi itu cuma jeda sehari saja, dan kemudian hari berikutnya dia melakukan itu tadi, dan dia mindsetnya itu pasti Ustia itu cuma istilahnya cuma nggak menggertak. Jadi saya itu dianggapnya kalau aku tidak memarahimu itu menganggapnya tidak bijak, tidak, kurang tegas. Kamu tidak tegas dengan aku. Jadi dia seenaknya saja, istilahnya kayak mengulangi kesalahan yang sama setiap hari, karena Ustia tidak akan memarahinya. Jadi Ustia cuma memberikan kata-kata yang positif saja. Jadi gimana, apakah kita setiap hari harus memberikan ungkapan yang positif saja, atau seperti gimana? Padahal anak itu hampir setiap hari melanggar peraturan yang sama. Jadi seperti itu. Dan mindsetnya ya di kepala dia itu pokoknya bangunnya itu 6:30 terus. Jadi dia sangat sulit sekali untuk bangun pagi, dan ya hampir pokoknya udah sering terlambat gitu. Apakah kita sebagai guru apakah setiap hari harus melakukan kata-kata positif? Ya, oke. Itulah yang menjadikan mengapa harus melakukan segitiga restitusi, sehingga memang memunculkan motivasi intrinsik itu tidak sehari kelihatan. Mungkin ini proses yang panjang, tapi nanti kalau jadi ini luar biasa, tanpa disuruh, tanpa ini sudah mau jalan sendiri. Nah, efeknya kalau kita nanti memberi hukuman, itu hukuman dan reward itu akan ada titik puncak. Jadi akan menjadi ketagihan. Kalau ketagihan harus menaikkan dosis, kemudian nanti akan overdosis. Contohnya ketika kita hukum dengan menulis, saya tidak akan terlambat lagi 1 lembar. Nggak apa-apa 1 lembar, oke saya tulis. Terus kan dia kebal, nggak apa-apa tulis 1 lembar. Kita pasti akan menaikkan dosis. Kita akan naikkan jadi 2 lembar. Tadinya sulit, agak capek, terus mau berangkat pagi gitu. Tapi karena terbiasa 2 lembar, nggak apa-apa. Akhirnya kan harus 3 lembar, menaikkan dosis. Dan itu motivasinya masih ekstrinsik. Kemudian kalau kita beri reward, cuma dikasih permen 1 aja kok, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Terus permen satu biasa. Kemudian harus 2 permen, harus 3 permen dan semuanya. Nah, kemudian apakah tiap hari harus positif, harus menanyakan? Iya, karena membentuk karakter itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari selesai. Tapi kan pembelajaran itu sepanjang hayat sampai muncul karakter yang baik. Ini sama masalah yang dihadapi. Saya juga mengalami itu. Ini transkrip percakapan segitiga restitusi saya dengan Mas Raidiska. Juga sering terlambat ya, menurut guru piket kamu sering terlambat ya. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Ustaz. Menurut kamu terlambat itu sebuah kesalahan atau tidak? Ya Ustaz, baik Mas Diska, kita itu manusia biasa. Di sini namanya tahap apa ini? Menstabilkan identitas. Tidak semuanya salah dan semuanya itu. Kemudian ada semacam tadi mengklarifikasi apa alasannya tadi sudah ya.
karena pengajian, karena ini bangunnya siang dan semuanya. Kalau ini karena nonton TV, main sama adik, kemudian keyakinan kelas yang kita sepakati apa? Tanyakan. Kita kan keyakinan kelas kita kan tertib, baik, disiplin misalnya. Kemudian apa yang kamu janjikan, kamu ingin perbaiki dari permasalahan kamu? Tanyakan apakah disiplin, menghargai waktu itu penting dan semuanya diingatkan. Dan ini tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Sebagai guru itu tidak boleh menyerah, tapi memang ya greteh. Sampai kapan? Ya sampai kita tidak menjadi guru. Kalau memang nanti sampai kelas 6 dia masih seperti itu, ya sudah, berarti tugas kita selesai sampai kelas 6. Ya, tidak serta-merta wah kemarin udah tak nasihati aku wis wegah wis ngene. Enggak, sama jadi guru itu memang seperti itu, Us. Jadi ya harus sabar, ya kita lakukan terus. Kita lakukan terus. Anak itu nyatanya tadi sudah berhasil. 1 hari berhasil, apresiasi. Sudah terima kasih, hari ini kamu sudah bagus, besok tingkatkan lagi besok. Alah Usti agak menghukum, karena kan mindset dia semua kesalahan harus dihukum, padahal kita tidak menghukum. Kita lakukan koordinasi sama orang tua, kerjasama dan semuanya diingatkan selalu seperti itu ya. Bismillah, lakukan yang terbaik, sabar, langsung itu gitu Ustadzah. Oke. Terkait dengan Oke. Terkait dengan kasus di kelas 4A nggih, mungkin itu tidak hanya dialami di kelas 4A, tapi mungkin sebagian besar kelas, bahkan kita sendiri pun juga mengalaminya. Memang apa yang sudah disampaikan Ustadz Irfan itu benar. Ketika kita ada kesalahan pasti diingatkan dan ingatkan. Mungkin sampai jelek pun pasti harus kita ingatkan. Dan untuk membudayakan hal itu biar anak itu menjadi suatu kebiasaan dan pasti akan menjadi budaya yang nantinya kita harapkan tanpa harus kita getai lagi. Itu kalau dengan waktu itu monggo nanti mungkin semuanya bisa membuat schedule kegiatan keseharian yang mungkin semuanya bisa dilaksanakan dari anak-anak, dari bangun tidur sampai bangun tidur kembali seperti itu. Jadi dengan list-list seperti itu nanti tidak hanya dianu 1 kali 2 hari, bahkan mungkin yang seperti karakter dari sekolah-sekolah yang lain yang sudah bagus itu setiap bulan itu ada namanya pembiasaan karakter. Jadi karakter disiplin, karakter sopan dan santun dan sebagainya itu tidak hanya sekali 2 kali, tetapi pembiasaan itu dilakukan seminggu, 1 bulan itu dengan bersama-sama seperti itu. Jadi ketika terkait dengan waktu itu pasti harus ada schedule-nya. Ya, jadi kebiasaan kita setiap hari itu jam berapa bangunnya, terus kegiatan itu apa saja dan sebagainya, itu harus jenengan sampaikan juga ke anak-anak. Nah, ketika ternyata kok masih sampai terlambat lagi, berarti schedule-nya itu tidak dilaksanakan dengan benar-benar. Apabila dilaksanakan dengan benar-benar, tidak mungkin paling tidak anak itu akan meningkat. Yang biasanya mepet setengah 8 kurang sama 1 menit, nanti mungkin 2 menit, 3 menit, 4 menit, mungkin nanti jam 7:04 itu sudah bisa masuk dengan tertib. Gitu Ustadz, terima kasih. Oke, terima kasih Ustadzah Ismi atas masukannya. Benar sekali ya. Jadi memang tadi sudah terscreening ada overtime di malam harinya, sehingga perlu kita treatment malam harinya nggak ada overtime, nggak ada kelebihan waktu untuk
aktivitas lain sehingga bisa terkondisi di pagi harinya. Jadi kita komunikasikan kalau perlu tadi schedule, kemudian diingatkan menggunakan polling kan juga bisa, misalnya tidur sebelum jam 9 malam seperti itu kan selalu diingatkan. Kalau memang itu case hanya 1-2 orang ya kita private, kalau memang menjadi gerakan bersama kita bisa dalam satu grup kelas itu, dan insya Allah cukup efektif bergerak bersama. Gitu guys, Ustadz Ustadzah semuanya dicukupkan. Zel-zel hari ini memang zel-zel sebagai slogan dari guru penggerak dari pendidikan, itu seperti yang kemarin diposting oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya setiap yang dilakukan perubahan-perubahan kecil yang dilakukan oleh semua guru ini akan menjadi kapal besar pendidikan kita itu menjadi lebih baik. Makanya slogannya adalah guru bergerak, Indonesia maju. Gitu ya. Guru bergerak, Indonesia maju. Oke lagi. Guru bergerak, Indonesia maju. Jadi kalau kita ingin Indonesia maju, guru harus bergerak. Mulai dari tergerak, bergerak, menggerakkan ya. Mulai dari kita sendiri, kita orang terdekat kita yang nanti akan menggerakkan semua warga sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan desiminasi kali ini tentang budaya positif, alhamdulillah saya mengikutinya dengan senang karena mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, juga bisa ngobrol dan berdiskusi dengan ustadz dan ustadzah yang lainnya terkait budaya positif dan mengubah cara pandang saya terhadap siswa, bagaimana cara memperlakukan siswa itu dengan baik dan bagaimana mendidik siswa itu bersama-sama ke arah yang lebih baik dengan cara yang lebih sesuai dengan anak yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih terhadap Nur Irfanuddin yang telah memberikan diseminasi kepada teman-teman di SDIT MTA Sukoharjo terkait dengan budaya positif yang nantinya insya Allah dengan ini bisa menggerakkan teman-teman semuanya yang ada di SDIT MTA Sukoharjo untuk selalu membudayakan apa yang menjadi positif-positif dari pembelajaran yang ada dalam diri guru-guru kepada anak didik sehingga sekolah terasa nyaman, aman dan tertib sehingga semua lini dari pembelajaran yang ada itu menjadi yang terbaik, dan semoga ini semuanya bisa tergerak dan membudaya dengan baik. Terima kasih.